Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala. Salat wajib setelah malam kalau Rasulullah maka memerintahkan salat tahajud itu wajib. Tapi Rasulullah dan keluarganya mewajibkan beliau untuk melakukan tahajud. Seperti sabdanya di salah satu hadis, Rasulullah katakan, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubati as-sholatu fi jawfil lail. Seutama-utama sholat setelah sholat maktubah atau sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Jadi kalau di Kalimantan Selatan atau di Bali, di Banjarmasin, kalau tidak salah subuhnya kalau yang umum itu berapa jam? Jam 5 lebih 10 mungkin ya, atau 5 lebih 8 menit. Kalau di Muhammadiyah keputusan tabligh ditambahkan dengan 8 menit. 8 menit itu kalau dia manfaatkan, misalnya terbangun kemudian sempat berwudu sebelum masuk, misalnya kawan-kawan kita yang ikhwanuna, belum tidak mengatakan orang sebelah, tapi ikhwanuna, saudara kita, itu azan. Itu kalau terbangun itu masih sempat, pada tidak 4-3 atau 4-1. Jadi witirnya tetap meskipun hanya 1. Atau Rasulullah, ataupun untuk terbangun dan tidak sempat sholat tahajud maka lakukan meskipun hanya 1 rakaat. Jadi begitu hebatnya, begitu besarnya pengaruh sholat tahajud sampai Rasulullah mengatakan, kalaupun misalnya kita tidak sempat dan belum masuk subuh maka lakukan meskipun hanya 1 rakaat. Tapi kalau kawan-kawan kita ikhwanuna ini azan, kita masih bisa 8 menit. Apalagi dia mulainya setengah 5, itu 11 rakaat cukup. Waktunya sangat cukup. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Dan berdoanya itu pun ada etikanya. Jangan mendoakan diri kita sendiri dulu. Ya Allah, ulun ini gagal berkali-kali ikut tes PNS. Luluskan segera ya Allah. Ulun sudah ada pernah jadi pegawai Kementerian Kehutanan misalnya. Ini memposisikan Allah seperti kepala bagian jadi. Sementara doa itu kan jadi doa yang memaksa. Kenapa kita tidak meminta dengan cara ya Allah, hamba sudah berusaha. Itu kalau konsepnya Syekh di bukunya Faiz Zainuddin. Ya Allah, hamba sudah berikhtiar. Hamba berikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya hamba serahkan semuanya pada Allah. Jadi ilmunya ilmu pasrah, ilmu ikhlas. Kalaupun harus meminta, maka urutannya adalah doa dari kita untuk semuanya dulu, kaum muslimin wal muslimat. Jadi urutannya mulai dari Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Mukmin mukminat, muslim muslimat baik yang hidup maupun yang mati. Kemudian baru ke orang tua kita, Rabbi firli dan seterusnya. Kemudian baru doakan juga tetangga kita, meskipun tetangga kita itu kebetulan tidak menegur kita 1 minggu. Doakan ya Allah, tetangga itu ya Allah, berikan beliau rahmat-Mu, limpahkan anugerah-Mu ya Allah. Dan kada usah disambat, sini sudah akan berulun 1 minggu kada usah. Ini yang diceritakan Ustaz karyawan ketika memberi pelatihan kami para sekolah Muhammadiyah. Ini cerita nyata. Pak Ali Ginandar, dia tahu Pak Ali Ginandar yang punya ESQ 165. Gedung beliau di Jakarta. Ini ceritanya Ustaz karyawan itu pengurus PBN yang lalu. Itu gedung beliau itu tidak pernah jadi. Setiap dibangun tidak pernah selesai. Kemudian ketika Pak karyawan ke sana, beliau ceritakan kayak apa kalau sekarang doanya kita coba ganti. Kebetulan beliau ngobrol-ngobrol dan akhirnya apa? Disarankan kayak apa kalau kita doakan gedung yang sebelah ini yang sama-sama tidak jadi. Dan ternyata dilakukan cara seperti yang beliau anjurkan. Didoakan gedung yang sebelah yang tidak selesai. Ya Allah, berikan kesempatan tetanggaku yang mau gedung tidak selesai. Berikan kesempatan segera selesai ya Allah. Karena dia pasti ingin segera memberikan kemudahan, kenyamanan pada warga di sekitar. Doanya doa kebaikan. Dan ternyata tidak sampai 1 tahun gedung 165 itu selesai. Tiba-tiba ada saja orang yang membantu
Karena kita empati dulu. Jadi kalau Al-Azhar ini ada membuat tingkat-tingkat doakan di masjid yang sebelah. Kalau misalnya kita punya di keluarga kita misalnya ada sesuatu yang belum selesai, doakan dulu tetangga kita. Kalau belum karena kebetulan diberi amanah sebagai kepala sekolah, setiap malam mendoakan guru-guru dan termasuk orang tua anak-anak kami baru mendoakan keluarga kami. Ya Allah, berikan kesejahteraan, kebahagiaan, kemuliaan pada guru-guru yang ada di sebelah kami. Orang tua dari murid-murid kami, ya Allah, kalau mereka belum sholat, berikan kesempatan mereka segera bisa sholat mereka dulu. Anak-anak kami doakan cuma itu, baru mendoakan kita. Terakhir baru Rabbi sholli sholli dan seterusnya. Jadi jangan itu kita duluan didoakan, sementara orang lain bahkan dilupakan. Itu yang dituturkan oleh Rasulullah. Makanya kalau khutbah Jumat selalu doanya doa mendoakan kaum muslimin kaum muslimat, mukminin dan mukminat, bahkan al-ahya'i minhum wal amwat. Ahya itu jamak dari kaya yang hidup, kemudian amwat juga jamak dari maut. Jadi yang mati juga kita doakan, karena kita tidak tahu apakah yang mati itu memang mati dalam rahmat Allah. Kita doakan kalau itu saudara kita. Jadi ini konsep bersyukur kita adalah tetap husnudzon, bersangka baik, melapangkan dada kita terhadap seluruh problema, sehingga ketika kita menghadapi masalah kita mendekati Allah dengan cara bersyukur. Dan itu yang Rasulullah ketika sahabat ada nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, engkau ini manusia sudah dijamin Allah masuk surga, engkau orang yang paling mulia, dan engkau orang yang sudah sekeluarga pasti dijamin masuk surga. Tapi kenapa engkau masih sholat tahajud ya Allah? Bahkan dalam banyak riwayat yang sudah tahu semuanya, ketika sholat malam Rasulullah itu kakinya sampai bengkak. Dan bengkaknya itu kira-kira kenapa? Apakah karena kelamaan duduk atau kelamaan berdiri? Karena lamanya berdiri. Dan kenapa lama berdiri? Karena surah yang dibaca Sidin itu panjang-panjang. Pernah ada sahabat yang mengikuti Rasulullah sholat malam, begitu selesai surah Al-Baqarah 286 dikira selesai. Oh ternyata nyambung surah Nisa, surah Al-Imran dan seterusnya. Baru mereka tahu bahwa ternyata Rasulullah kalau tahajud itu 11 rakaat itu mengkhatamkan Quran. Jadi bengkaknya itu karena beliau berdiri terlalu lama, dan lama itu karena membaca surah. Nah kalau kita termasuk kan yang paling dijus sama itu pun dicari yang inatoina wa asr paling panjang lila fiturais. Terakhirnya kira inatoina lagi kadang-kadang apa itu bagus sudah akhirnya nggak ada pada sholat tahajud sama sekali. Kalau dari Gus-Bah itu Gus-Bah yang tahu kalau Gus-Bah itu ulama itu yang Muhammadiyah mengatakan ulama itu tapi yang sangat Muhammadiyah karena pemikirannya salah yang kita dan berkali-kali diundang di kampus-kampus Muhammadiyah. Gus-Bah mengatakan jangan pernah dicemooh orang yang bisanya sholat hanya sholat Jumat sudah biarkan aja. Itu Allah sudah ketawa, itu senang itu melihat itu katanya. Jangan merasa karena kita sudah 5 waktu pun kita paling harap sudah diambil surga. Siapa tahu Jumatnya itu yang diterima pas Jumat terakhir itu. Nah, kemudian esok ternyata dia nambah asa. Sudah, jadi jangan tidak usah misalnya dipamerkan, kita belum tahajud, aku sudah misalnya. Dan itu membuat kita kemudian menjadi ujung, menjadi sombong, menjadi takabur. Jadi ketika kita menempatkan porsi kita sebagai orang beriman, rasa syukur kita adalah bagaimana kita mendekati Allah dengan ketawaduan tanpa harus kemudian mengekspos. Meskipun sekarang ini tantangannya kan luar biasa. Dengan adanya HP atau gawai di tangan kita ini, kadang-kadang kita juga pengen unggah aktivitas kita. Belum pernah ngisi di Kejaksaan Negeri di Banjarmasin ditanya, Pak, karena Bapak bicara ikhlas, apakah kami kalau memfoto kegiatan kami pas ceramah sebelumnya lalu dan bisa kami berangkat bersama Ketua PDM Banjarmasin. Singkatnya begini, kami bertemu dengan kawan-kawan PCM Malaysia. Yang pertama kaget ternyata kami mencari papan nama tidak ada. Di sana tidak ada papan nama Muhammadiyah, itu tidak ada. Kenapa? Karena di sana orang masih alergi, sangat alergi dengan Muhammadiyah. Gara-garanya apa? Di sana itu ternyata sudah ada Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah versi kawan-kawan kita yang sebelumnya, bukan dari Muhammadiyah yang sebelumnya sampai ke PP. Jadi ada Muhammadiyah pengikut Muhammad, kemudian punya masalah karena gerakannya ekstrim. Akhirnya pemerintah membukukan. Nah,
Yang Muhammadiyah yang kita itu papa namanya tidak ada, karena memang kalau ada papa nama itu harus minta izin sampai ke yang bertuan agung. Ternyata di dalam rumah kami diterima judulnya rumah papa namanya itu Rumah Dakwah Muhammadiyah Cabang Istimewa Malaysia. Dan tidak main-main, yang melantik itu langsung Prof. Haidar Nasir. Jadi cabang-cabang istimewa di luar itu semuanya langsung Pak Prof. Haidar atau Imam Mas Mufti ya, Sekjen BP. Nah, ceritanya ternyata mereka itu punya cabang satu itu yang Rumah Dakwah itu pimpinannya dosen di kampus Malaysia, tapi bukan kampus umum. Di sana sudah ada kampus Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Malaysia itu ternyata jaraknya lebih dari 6 jam atau 7 jam dari Kuala Lumpur, sehingga kami tidak jadi ke sana. Kemudian cabang ini punya cabang lagi kan? Unik, kalau kita kan daerah punya cabang. Jadi cabang istimewa ini punya 10 cabang. 10 cabang ini punya 5 ranting termasuk Aisyahnya. Jadi Aisyahnya ada di 5 ranting, tapi Muhammadiyah ada di 10 cabang plus cabang istimewa ini. Nah, perlu tanyakan juga tantangannya seperti apa, termasuk ketika sholat Idul Fitri Idul Adha. Ternyata Pak di sana tidak bisa kita menggunakan ilmu kita, ilmu hisab kita. Kalau kita menggunakan itu mengikuti cara Indonesia, maka ditutup di Muhammadiyah. Jadi harus mengikuti pemerintah, di sana. Karena kalau tidak mengikuti dianggap membangkang. Coba kalau kita di sini apa dapat? Semalam kami hampir di Samsat, hampir tidak jadi juga itu, tapi luar biasa Pak Muhajir melalui Pak Haidar, Kota Muhajir dekati Pak Jokowi, ditambah itu 1 hari selesai. Ya kalau harusnya kan Kamis itu ya, ternyata diliburkan oleh Presiden juga. Ya seperti apapun yang membuat catatan dengan Pak Jokowi, tapi buktinya bagus juga sih. Pak Haidar merelakan 1 hari diliburkan untuk Muhammadiyah. Di Malaysia tidak ada itu. Di Malaysia tidak ada. Jadi mengikuti pemerintah. Yang kedua, di Muhammadiyah belum ada manusia di sana, belum ada manusia. Yang ada hanya pelatihan anak-anak yang tidak bisa sekolah karena bermasalah dengan administrasi. Jadi orang tuanya migran gelap, tidak bawa surat resmi, kawin di sana, punya anak, anaknya tidak punya surat karena yang tidak punya akte kelahiran, tidak punya paspor, tidak bisa diurus. Akhirnya dikelola oleh para pimpinan Muhammadiyah cabang istimewa itu, sekitar 40 atau 50 anak. Tapi hebatnya mereka punya ILM, punya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ketuanya alumni Muallim Jogja, namanya Mas Ulin. Kemudian sekarang dia ngambil S1 di kampus Kuala Lumpur. Dan begitu turun ke sana, yang kakek lagi itu surat di sana ternyata banyak orang Lamongan. Banyak orang Lamongan. Jadi begitu ketemu, yang pimpinannya ini orang Sumatera, rata-rata pimpinan ketua cabang sekretaris orang Sumatera, Riau, Jambi, bahkan guru besar. Ketua cabang pertama itu 2 kali profesor. Yang sekarang dosen Pak Ali Imran, namanya Dr. Ali Imran. Ternyata beberapa ketemu orang Lamongan yang sudah lama di sana dan tidak mau pulang ke Indonesia, jadi pimpinan cabang bukan. Nah, jadi dinamika di sana ternyata memang kita belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kami di sana, meskipun memang kecil. Tapi tekadnya sangat besar. Harus pertama kami bawa bendera tapak suci, spirit mereka harus sudah berdiri tapak suci di sini. Meskipun nanti yang mendaftar mungkin anak-anak yang dibina melalui pendidikan khusus tadi. Kemudian yang kedua, mereka juga ingin mendirikan pengajian yang lebih luas. Kalau Masjid Muhammadiyah dipastikan di sana tidak akan bisa berdiri. Masjid dengan logo Muhammadiyah, karena kantor cabangnya dia tidak ada papan nama. Sehingga kawan-kawan di sana mulai tahun, kalau tidak salah itu mulai tahun 2008-2007 kantor itu ada. Itu memang benar-benar yang bergerak seperti gerakan bawah tanah, tapi tetap legal. Karena sudah menghadap dan sudah dapat izin dari Perdana Menteri. Apalagi sekarang kan Pak Ibrahim lebih sering Indonesia, beliau lebih terbuka. Dulu yang dulu agak susah. Pak Ibrahim lebih dekat dengan pimpinan Muhammadiyah, sehingga lebih diberikan kelonggaran, minimal akan mendirikan sekolah. Karena kampusnya sudah ada, tapi di daerah Johor kalau tidak salah. Dan ini yang menarik, ibu-ibu Aisyah di sana juga punya kegiatan kayak ibu di sini juga, pengajian rutin, kemudian nanti pembinaan keterampilan. Dan yang lebih menarik lagi ternyata di sana warga-warga setempat itu mengenal Muhammadiyah ya lewat pengajian itu, bukan karena ada masjid Muhammadiyah, tidak ada. Sehingga nanti diharapkan dari simpatisan itu akan bisa berdiri sekolah Muhammadiyah.
Kalau kampus yang bisa berdiri, karena kampus dia yang paling tinggi pendidikannya, apalagi yang di bawahnya. Cuma kampus Muhammadiyah di Malaysia belum offline, jadi mahasiswanya belum ke sana. Kampusnya sudah ada, tapi masih online. Tahun depan mungkin nanti sudah mulai offline. Jadi kalau biar menyekolahkan anak di sana, insya Allah tahun depan sudah bisa biarin lagi. Jadi beberapa cerita singkat saja, karena yang lain kami dialog itu hampir 2 jam, jam 8 datang, jam 9 datang, jam 11 baru pulang. Jadi ini beberapa cerita pengalaman ketika kami ke Kuala Lumpur beberapa hari yang lalu, terus 1 minggu yang lalu, dan alhamdulillah banyak hikmah yang bisa kita ambil, dan ini menginspirasi kita semua untuk lebih membahagiakan warga Muhammadiyah, karena tantangan kawan kita di PCIN luar negeri lebih berat. Demikian sebagai tambahan saja. Untuk yang diingatkan tadi, jadi untuk kadang-kadang pada terutang. Kalau terutang itu nanti sampai ke bawah mati kan repot nanti. Ceritanya malaikat kita punya utang di Al-Azhar, akan jadi diceritakan gitu ya. Oke, demikian saja Bapak Ibu jamaah Al-Azhar, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.